guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku bakal membuat tutorial bagaimana cara memasak sagu menjadi papeda. Stay tune terus ya. Sebelumnya sagu harus kita cuci dulu ya sampai bersih, soalnya masih ada ampas-ampas sagu yang terikut saat dipanen. Oh ya, yang di atas itu adalah gambar pohon sagu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan, itu ada ampas-ampas sagu yang masih banyak terikut. Jadi kita harus menyaringnya agar setelah kita masak sagunya bisa bersih ya. Kita saring dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, masih banyak sekali ampas-ampas sagu yang terikut. Itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Biasanya saya menyaringnya itu 2 kali agar benar-benar bersih dan tidak ada tersisa ampas-ampas sagunya lagi. Karena beda dengan yang dibilang tepung sagu. Kalau tepung sagu itu kan sudah benar-benar bersih dari pabrik. Kalau ini kan sagu basah, jadi kotoran-kotorannya itu masih terikut. Nah teman-teman, setelah 20 menit kita endapkan, kemudian kita buang airnya perlahan-lahan. Jangan sampai sari-sari sagunya ikut terbuang ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa merebus airnya ya. Airnya juga harus benar-benar mendidih. Kalau tidak mendidih biasanya tidak akan jadi. Oke deh, setelah airnya mendidih, kita tuang pelan-pelan airnya. Jangan langsung banyak ya, harus pelan-pelan sampai nanti sagunya mengental. Tetap bersabar ya. Oke, sudah mau jadi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman prosesnya. Kalau dicampur air panas yang benar-benar mendidih, lama-lama dia akan mengental dan jadi deh papeda. Diaduk terus ya teman-teman sampai merata dan sagunya benar-benar masak. Karena biasanya di bagian bawah itu belum tercampur, jadi harus tetap bersabar ya mengaduknya sambil olahraga tangan. Beginilah penampakan papeda ya teman-teman. Yang belum pernah tahu, inilah papeda. Sekarang kita lanjut ke bumbu ikan kuah kuning. Di sini saya menggunakan kunyit, serai, bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, jahe,
terus daun jeruk, kemudian daun salam, dan yang terakhir daun kunyit, agar aromanya semakin kuat ya. Dan jangan lupa juga daun kemanginya. Kita haluskan semua bumbu ya. Sebenarnya ada dua cara untuk membuat ikan kuah kuning. Ada yang bumbunya ditumis terlebih dahulu, ada pula yang tidak ditumis. Jadi ketika airnya mendidih, langsung masukkan bumbu halusnya. Jadi seperti direbus begitu ya teman-teman. Kita masukkan bumbu halusnya, kita tumis sampai wanginya benar-benar keluar ya. Setelah itu kita masukkan serai yang sudah digeprek agar aromanya lebih kuat. Kemudian daun jeruk, daun salam, dan yang terakhir daun kunyit. Kita aduk-aduk lagi supaya aromanya lebih kuat ya. Setelah bumbunya sudah wangi, kita masukkan ikannya satu persatu ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh ikan yang saya masak hari ini. Kalau di daerah saya namanya ikan tola-tola. Kalau di daerah kalian apa namanya? Nanti tolong komen di bawah ya teman-teman. Setelah ikannya sudah dimasukkan semuanya, kita tambahkan air. Terserah teman-teman mau menggunakan air masak ataupun air mentah. Intinya makanannya tetap kita masak. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, agar ikannya tidak hancur ya. Nah, setelah sudah merata, kita biarkan saja ikannya seperti begitu sampai nanti dia mendidih. Teman-teman bisa lihat ya, kuahnya agak banyak karena kemudian kita lanjut menumis sayur kangkungnya. Di sini saya hanya menggunakan yang banyak bawang putih saja karena sambalnya saya pisahkan agar yang suka pedis dan tidak suka pedis bisa dikontrol masing-masing sesuai selera. Kenapa menggunakan sayur kangkung tumis? Saya juga nggak tahu kenapa, tapi karena kebiasaan setiap membuat papeda pasti sayurnya itu sayur kangkung tumis. Biasanya sayur kangkung ini dicampur dengan bunga pepaya, tapi karena ada beberapa keluarga yang tidak suka dengan rasa pahit, jadi saya tidak mencampurkan bunga pepayanya ya. Kita tumis sampai layu. Setelah itu kita masukkan garam secukupnya saja, sesuai insting masing-masing.
karena saya tidak menggunakan takaran di sini ya. Kemudian saya tambahkan sedikit masako. Nah, saya setiap memasak itu hanya menggunakan garam dan masako, itu pun ukurannya ataupun takarannya itu sesuai insting ibu-ibu ya. Oke, setelah semua bahan sudah dimasak, saatnya kita makan. Hore! Cara mengambil papeda juga seperti begitu, harus diputar-putar, digulung-gulung agar papedanya bisa lengket ya di sendok. Tapi sebelumnya kita harus menaruh kuahnya terlebih dahulu agar papedanya tidak lengket di piring. Itu adalah resepnya ya teman-teman. Kita tambahkan ikan, terus jangan lupa juga sayur kangkung tumisnya. Mantap. Yang tak terlupakan juga itu sambalnya, karena makan papeda itu harus pedis, jadi rasanya papeda itu asam pedis gurih. Dan terakhir kita peras jeruk lemonnya. Halo, malah, bagaimana kok marah? Nanti telepon kok terangkat dari mana? Itu, kamu tanya barang itu, karena gue dari malam juga, semua tuh ada, jadi kalau macam siapa begitu, gue harus memesan balik. Baru saya juga tidak ingat tuh apa buah ketembus, kecuali yang sampai bagaimana sekali harus datang itu kan. Masalah di keluarga itu kan ini kan antisipasi, makanya jam 3 teleponku saya pastikan sama tidur dong, takutnya hati tidur baru ke telepon para kenal lagi. Oh di rumah, nanti di ini belakang kampus itu.
Bah, dia sudah. Hati ada di mertua ini. Ya, itu aman tuh kalau ini telepon aja. Tapi kalau yang matanya biru nih, jadi kenapa? Kemarin temanku bilang kan. Apa? Kemarin mau cerita, aku posting. Kalau sa kanya ko. Ini tak maksudnya punto kan nih? Teman-teman tahu tidak, papeda itu rasanya enak sekali. Sebenarnya kalau papedanya sendiri itu rasanya tawar, tetapi setelah dicampur dengan ikan kuah kuning dan sayur tumis kangkungnya, rasanya jadi luar biasa. Karena sesuai dengan selera aku yang suka makan pedas dan asam, jadi cocok banget di lidah aku ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti aktivitas aku hari ini. Dan terima kasih sudah menonton video-video aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.